Mulailah dengan apa yang Anda miliki. Jangan menantikan apa yang tidak Anda miliki. Anda sudah diberi apa yang Anda perlukan untuk mulai menciptakan masa depan Anda. Jangan dapati diri Anda berkata, seandainya saja saya mempunyai ini. Seandainya saja persoalannya berbeda. Seandainya saja saya mempunyai lebih banyak uang, maka saya dapat berbuat apa yang seharusnya saya perbuat. Orang terus-menerus menyatakan secara berlebihan pentingnya hal-hal yang tidak mereka miliki. Jangan pernah biarkan apa yang Anda pikir tidak dapat Anda kerjakan menghambat Anda mengerjakan apa yang dapat Anda kerjakan. Menganggur yang berkepanjangan melumpuhkan inisiatif. Karena bagi pikiran yang bimbang, segalanya mustahil karena kelihatannya memang demikian. Jangan menunggu sampai keadaan istimewa untuk bertindak. Manfaatkan situasi yang biasa. Kita tidak memerlukan kekuatan, kemampuan, atau peluang yang lebih besar. Gunakan apa yang Anda miliki. Semua orang harus mendayung dengan dayung yang sudah diberikan kepada mereka. Iming-iming dari yang jauh dan yang sulit adalah tipu daya. Peluang yang besar adalah di mana Anda berada sekarang ini. Apa yang dapat Anda perbuat sekarang adalah satu-satunya pengaruh yang Anda miliki atas masa depan Anda. Tak seorang pun dapat berbahagia sebelum ia belajar menikmati apa yang ia miliki dan tidak khawatir akan apa yang tidak ia miliki. Kebesaran sejati adalah menjadi besar dalam perkara-perkara kecil. Jangan menggerutu karena Anda tidak mempunyai apa yang Anda inginkan. Tapi bersyukurlah Anda tidak memperoleh apa yang layak bagi Anda. Kita harus berbuat sesuatu adalah pengulangan dengan suara bulat. Anda mulai adalah jawaban yang memekakan telinga. Segala yang besar dimulai dengan sesuatu yang tidak penting. Tokoh-tokoh besar dalam Alkitab setia dalam perkara-perkara kecil. Dalam Matius, Yesus menyampaikan kiasan mengenai talenta. Ia merujuk pada seorang hamba yang sudah membawa uang majikannya dan melipat gandakannya. Tuannya berkata kepada hamba itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Matius pasal 25 ayat 23. Dalam Zakaria 4 ayat 10, Tuhan bertanya kepada nabi tersebut, "Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil? Ada kuasa dalam mengambil langkah-langkah kecil." Banyak orang tidak bergerak bersama Tuhan hari ini hanya karena mereka belum bersedia mengambil langkah-langkah kecil yang telah Tuhan letakkan di hadapan mereka. Jika Anda merasa dipimpin untuk pergi ke daerah tertentu, Anda harus menyambar peluang. Tidak jadi soal betapapun kecilnya untuk bergerak ke arah yang Tuhan telah arahkan kepada Anda. Jika Anda dipanggil untuk menjadi gembala kaum muda dan sedang duduk di rumah menanti undangan dari gereja besar, Anda harus tahu bahwa undangan itu mungkin tidak akan pernah datang. Anda perlu menemukan orang muda pertama yang dapat Anda temui. Rangkul dia dan mulailah layani dan menolong dia. Jangan takut mengambil langkah-langkah kecil. Seperti sudah kita lihat, seringkali yang mustahil sebenarnya adalah yang belum dicoba. Saya dapat mengingatkan suatu saat di dalam hidup saya bahwa ketika saya beku karena ketakutan dengan apa yang Tuhan telah panggil untuk saya kerjakan, kelihatannya suatu tugas yang begitu besar sehingga saya tidak sanggup membawa diri saya menghadapinya. Lalu seorang sahabat datang kepada saya dan mengucapkan dua patah kata yang memutus kelumpuhan itu di dalam hidup saya. Berbuatlah sesuatu. Jika Anda berada pada titik merasa beku karena apa yang Tuhan ingin agar Anda kerjakan, berbuatlah sesuatu. Jangan khawatir mengenai tujuannya. Cukup ambil langkah yang membawa Anda melewati titik awal. Segera Anda akan tiba pada titik di mana Anda tidak dapat kembali. Memang boleh saja puas dengan apa yang sudah Anda miliki,
Tetapi jangan pernah puas dengan siapa Anda sekarang. Kebahagiaan tidak akan pernah datang kepada orang yang lalai menghargai apa yang sudah ia miliki. Jangan membuat kesalahan dengan memandang terlalu jauh ke depan dan kehilangan hal-hal yang ada di dekat Anda. Anda tidak pernah dapat menyelesaikan banyak dalam hal apapun jika Anda tidak maju terus dan mengerjakannya sebelum segalanya sesuai. Tak seorang pun pernah membuat sukses dalam hal apapun yang dengan lebih dahulu menunggu hingga semua keadaannya benar-benar tepat. Alkitab mengatakan, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Adalah pemborosan waktu untuk berpikir tentang apa yang tidak Anda miliki. Sebaliknya, luangkanlah waktu untuk tenggelam di dalam tugas di hadapan Anda. Sadari bahwa pelaksanaan yang benar atas tugas-tugas sekarang ini akan menjadi persiapan terbaik bagi tahun-tahun mendatang. Jalanilah, bertumbuhlah di mana Anda ditanam. Mulailah menenun dan Allah akan memberikan benangnya.